Dua malaikat ini kemudian mendudukkan orang tadi, dan malaikat ini bertanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Jadi Bapak Ibu, ampun ngantos khawatir ya, pertanyaannya sama, kisi-kisinya sama. Siapapun nanti yang akan ditanya di alam kubur, fitnah kuburnya itu jawab pertanyaannya sama gitu. Ya, beda dengan ujian nasional yang ujiannya beda-beda ya. Pertanyaannya sama. Nah, marabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, orang yang amalannya enggak banyak dosanya tadi, dia mengatakan la adri. Ya, kelagepan ya, dia enggak tahu siapa Tuhannya, dia enggak tahu ya. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi oleh malaikat tadi, "Madinuka, apa agamamu?" La adri. Ya, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum." Ditanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, siapa orang yang Allah utus kepadamu ini? Fayaqulu, mengatakan lagi, la adri. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ya. Kemudian nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh dua malaikat ini dan jenazah ini tidak bisa menjawabnya, maka kemudian ketika mengatakan la adri, maka malaikat yang satunya sudah siap-siap membawa palu yang sangat besar. Ya. Setiap satu pertanyaan nggak bisa menjawab, langsung dipukulkan palu besar tadi ke badan atau si mayat tadi, kemudian menjerit sekeras-kerasnya, semua makhluk bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Untuk itu jamaah rahmati Allah, makhluk berupa hewan, entah itu kuda, entah itu sapi, entah itu cacing dan seterusnya, yang hewan yang ada di sekitar kubur itu, kalau pada saat dipukul jenazah ini sehingga teriak sekencang-kencangnya, itu hewan-hewan ini bisa mendengar. Termasuk berarti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semuanya bisa mendengar. Karena semua makhluk Allah ini bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Ya. Nah, setiap kali ditanya nggak tahu jawabannya, dipukul. Pertanyaan yang kedua, ketika ditanya apa agamamu, la adri, dipukul lagi sampai teriak gitu ya, merasakan kesakitan, teriak dengan teriakan yang sangat keras. Kemudian semua bisa mendengarnya kecuali manusia dan jin. Pertanyaan yang ketiga, ditanya lagi nggak bisa menjawab, dipukul lagi dengan pukulan yang sangat keras. Tidak bisa mendengarnya, semua bisa mendengarnya kecuali manusia dan jin. Kemudian jamaah rahmati Allah, 3 pertanyaan lewat nggak bisa dijawab, ya kan? Fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit, angkadzaba, orang ini sudah berdusta, orang ini nggak bisa menjawab. Fa'afrisulahu minan nar, ya, bentangkan baginya tempatnya di neraka. Jadi jamaah rahmati Allah, bagi orang yang amal buruknya lebih banyak, tidak bisa menjawab fitnah kubur, di mana arwah dan di mana ruhnya berada? Di neraka. Di neraka. Jadi kalau yang orang baik ruhnya ada di surga, orang yang buruk ruhnya ada di neraka. Nah, jadi tadi ngapunten, tidak ada istilahnya arwah gentayangan, arwah balik ke rumah dan seterusnya. Enggak. Jadi memang tempatnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi dalil Bapak Ibu bahwasanya hari ini surga dan neraka itu sudah ada. Gitu. Surga dan neraka itu hari ini sudah ada. Apa buktinya? Ini buktinya. Kalau ada orang meninggal dunia, kalau dia orang baik, masuk ditunjukkan dia tempatnya di surga. Berarti surga itu sudah ada sekarang itu. Demikian pula orang yang buruk, ketika tidak bisa menjawab fitnah kubur, ya dia ditempatkan di neraka. Gitu kan? Berarti surga dan neraka itu sudah ada. Dalam kondisi tidak bisa menjawab fitnah dan ujian kubur tadi, maka kemudian kuburannya dalam kondisi panas, kuburannya dalam kondisi disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta takhtalifa fi adlahu, sampai kemudian menghimpit tulang-tulangnya, remuk semua tulang-tulang dari si mayat tadi, dihimpit gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bisa menghimpit si mayat. Tidak hanya kemudian
ditumpuki tanah, enggak, tapi kubur itu nanti bisa sampai meremukkan tulang-tulang, bisa menghimpit orang yang di dalamnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur rih. Yang ketiga, datang kepadanya sesosok orang yang wajahnya buruk, pakaiannya lusuh, ya, baunya juga lebus, baunya juga bau busuk, muntinurih, itu bau busuk, ya. Maka kemudian yang baru datang ini mengatakan absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ya, berilah kabar gembira akan hal-hal buruk yang telah engkau kerjakan, dan hari inilah engkau akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Tiba-tiba kemudian si jenazah tadi bertanya, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarri. Siapa engkau ini datang membawa wajah yang buruk ini? Maka orang yang datang tadi mengatakan, ana amaluka al khabis. Saya adalah amal burukmu. Jadi yang buruk juga ditemani sama ya amal yang buruk tadi, yang baunya busuk, wajahnya jelek, gitu kan. Kemudian nanti pakaiannya juga lusuh, pakaiannya yang buruk tadi. Kemudian si mayit mengatakan, Rabbil la tuqimis saah. Ya Allah, jangan sampai engkau datangkan hari kiamat. Kenapa? Kalau dia datang hari kiamat, ya nanti dia akan disiksa di alam di neraka, gitu kan. Maka dia nggak mau datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang yang beriman, dia ingin disegerakan datangnya hari kiamat supaya betul-betul bisa masuk ke dalam surga yang selama-lamanya itu.